dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2020, di hari yang sangat spesial kita memperingati hari kematian dari Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Secara umum Jumat Agung adalah hari di mana Yesus mengalami kematian. Oleh karena itu, jika saudara melihat kalender di rumah saudara, maka itu akan diberi warna merah, diakui sebagai libur nasional, dan ada satu keterangan di bawahnya bahwa ditulis dengan wafatnya Isa Al-Masih. Itu secara umum, tapi bagi kita secara khusus orang-orang yang percaya umat ketebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, apa arti Jumat Agung bagi kita? Lalu apa implementasinya atau penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Karena seperti kita sering dengar bahwa firman itu adalah sesuatu yang hidup, yang artinya setiap perenungan, pembacaan dari firman itu tidak mati. Tidak seperti buku sejarah, buku bacaan biasa yang ketika dibaca ya sudah seperti itu. Tapi firman Tuhan, Alkitab yang kita percayai sebagai firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup. Setiap kali kita merenungkannya, setiap kali kita memperingati suatu hal yang bersangkutan di dalam firman Tuhan, maka harus ada sesuatu yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah menyatakan bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa. Seperti juga hari ini kita memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus. Ini bukan sekedar peristiwa bersejarah yang kita kenang begitu saja. Tapi apa rema yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini melalui peristiwa Jumat Agung ini? Oleh karena itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan Yesus dia mati di atas kayu salib. Mengapa dia memilih di hari Jumat itu dia menyelesaikan kehidupannya di atas kayu salib? Hanya satu tujuan. Dari rangkaian maha akarya Tuhan, dari mulai kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan bahkan nanti saat kembali kepada dunia ini untuk menjemput kita sebagai mempelai wanita. Hanya ada satu tujuan utama, yaitu menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, tujuan daripada kematian Yesus adalah memberikan keselamatan. Dan untuk sampai pada tahap ini, apakah Yesus melakukannya dengan mudah? Tanpa air mata, tanpa beban, tanpa darah. Dia kan Yesus. Namanya lagi drama, lagi drakor. Sekarang banyak ibu-ibu keranjingan drakor, drama Korea, karena nggak bisa kemana-mana, di lockdown dalam rumah. Jadi banyak yang keranjingan drama-drama, film silat dan sebagainya. Tapi kita tahu bagaimana proses perjalanan Yesus demi menghasilkan keselamatan yang nanti akan diberikan, dianugerahkan pada kita. Dia harus melalui satu proses penderitaan yang sangat panjang. Bukan hanya fisik yang hancur lebur sampai tidak berbentuk manusia, darah yang terkuras habis. Juga dia harus meminum cawan dosa seluruh isi dunia, memikul dosa saudara dan saya. Dan itu semua dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang diberikan kepada kita, yaitu keselamatan bagi saudara dan saya. Dari sinilah kita bisa ambil suatu pelajaran yang penting. Sekarang kita dapat remanya, seperti yang tadi awal firman Tuhan ini saya sampaikan. Sekarang kita dapat ambil remanya bagi kehidupan kita saat ini. Dari peristiwa yang tadi kita sudah bicarakan, bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, yang dahsyat, memang harus melalui suatu proses penderitaan, suatu proses pengorbanan sebagaimana yang Yesus kerjakan. Mungkin saat ini pun kita sedang ada dalam proses tersebut. Ada penderitaan
yang harus kita alami dalam menghadapi peperangan, menghadapi serangan wabah ini. Ada banyak hal yang harus kita korbankan, entah itu uang kita, waktu, kesempatan, peluang. Mungkin juga ada berbagai rencana yang sudah kita susun rapi sebelumnya menjadi hancur berantakan. Tapi mari kita belajar dari Yesus melalui peristiwa Jumat Agung ini, bahwa semua penderitaan pengorbanan Yesus izinkan yang boleh kita alami saat ini untuk menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang akan kita raih bersama Yesus. Sebagaimana Yesus dengan teladannya taat kepada kehendak Bapaknya, dia pikul salib itu dan menyelesaikannya di Golgota. Demikian juga kita dalam menghadapi peperangan ini, kita pun harus tetap taat pada kehendak Bapa kita. Kita tetap hadapi proses penderitaan ini yang mungkin sedang terjadi. Ada hal yang harus kita korbankan, kita tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Bapa kita. Hingga di akhir peperangan ini, kita akan muncul sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam proses perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Dan mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam proses perjamuan kudus, sambil saudara mempersiapkan semuanya. Karena salibmu, refnya saja. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi perjamuan asa yang kudus. Dengan segenap hati, kita mau nyanyikan lagu ini, refnya saja, karena salibmu. Haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk lakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Saya ulang jemaat Tuhan, ambil roti dan cawan. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Mari kita angkat roti. Tubuh Kristus ini lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus makan tubuh dan darah Yesus, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk benar-benar boleh layak makan dan minum tubuh Kristus. Hati yang bersih, pikiran yang bersih, itulah yang sanggup menerima kuasa mujizat lewat tubuh dan darah Kristus. Saat ini, mari kita periksa hati pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Jika ada hal yang harus dibereskan, mari saat ini pakai waktu yang ada ini untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk membersihkan hati kita jika ada dendam, kepahitan, sakit hati. Jika ada rasa marah, rasa kecewa kepada sesama kita, kepada keadaan yang kita sedang hadapi saat ini, ada rasa putus asa,
ada rasa tidak percaya kepada Tuhan, keraguan, marah kepada Tuhan. Mari saudara dengan segenap hati saat ini datang kepada Tuhan dan katakan, ampuni aku Tuhan, sucikan aku, kuduskan aku, layakkan aku ya Tuhan. Bersihkan hati pikiranku saat ini, sehingga sebentar aku boleh makan tubuh dan darah-Mu, menjadi berkat dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan. Saya berikan waktu sebentar untuk saudara berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari sejenak kita juga renungkan firman Tuhan. Memang tidak mudah menghadapi saat-saat situasi seperti ini. Ada penderitaan, ada perjuangan, ada masalah, ada tantangan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang mungkin ada dalam kehidupan kita saat-saat ini. Tapi percayalah, di tanganmu ada tubuh Kristus, di tanganmu ada darah Kristus. Itulah kekuatan kita, itulah pengharapan kita. Sebagaimana Dia sudah menyerahkan segalanya buat kita, nyawanya, tubuhnya, darahnya, semuanya diberikan. Maka saat ini kita percaya ada kuasa dalam tubuh Kristus, ada kuasa dalam darah Kristus yang akan mengangkat segala permasalahan hidup kita, yang akan mengangkat segala beban, kekhawatiran, ketakutan, beban kelelahan dalam menghadapi kehidupan situasi kondisi seperti ini. Dia akan menggantikannya dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepada kepala kita dan dengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam tubuh Kristus? Apakah saudara percaya dalam tubuh Kristus ada perlindungan yang sempurna? Apakah saudara percaya dalam tubuh Kristus ada penyertaan yang sempurna yang akan menjauhkan kita dari segala virus apapun, dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala kegentaran hatimu? Jika saudara percaya, mari dengan iman kita memakan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarlah firman Tuhan yang datang. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang harus dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya darah Kristus berkuasa atas hidupmu? Apakah saudara percaya darah Kristus mampu menyempurnakan seluruh kehidupan kesehatanmu, melindungi dari segala sakit penyakit kelemahan tubuhmu, mengampuni segala dosa kesalahanmu, menjaga melindungi nyawamu dimanapun berada? Jika saudara percaya, mari dengan iman kita mau minum darah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur padamu. Ucapkan syukur padamu. Haleluya. Haleluya.
semua jemaat ikut bernyanyi, katakan haleluya, 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 haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan, jika di hari Jumat Agung ini ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh tetap beribadah ya Tuhan, walaupun masih secara online ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya, saat ini di setiap rumah-rumah jemaat yang dipakai ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan, ada kuasa lawatan-Mu Tuhan, ada kehadiran-Mu Tuhan, ada roh yang sama, yaitu roh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang hidup, yang menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kehadiran-Mu di tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di Jumat Agung ini Tuhan, kami mau terima pesan yang daripada-Mu ya Tuhan, bahwa di balik pengorbanan kami, di balik penderitaan yang sedang mungkin kami hadapi saat-saat ini Tuhan, ada hal besar, ada perkara besar Tuhan yang Kau janjikan ya Tuhan. Sehingga setelah badai ini berlalu ya Tuhan, kami percaya kami akan naik level bersama-Mu Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, teguhkan, kuatkan kami terus ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan tanpa-Mu Yesus. Secara kekuatan manusia kami lelah, kami lemah, kami putus asa, kami takut, kami khawatir, kami gentar ya Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada selalu Engkau yang menemani kami ya Tuhan. Ada selalu kuasa kasih-Mu, ada kebersamaan bersama-Mu selalu ya Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami percaya, sebenarnya Engkau sudah menang di atas Golgota, maka kami pun akan hidup dalam kemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami jemaat GSP di Philadelphia, Immanuel Cimahi, ada jemaat-jemaat yang berkemenangan Tuhan. Kami akan menang mengatasi badai ini ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu yang selalu sempurna bagi kehidupan kami, menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kuat sebab Engkau bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Jika sebentar mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi, dalam setiap usaha-Mu, dalam setiap kesehatan-Mu, dalam setiap pekerjaan-Mu. Apapun yang Kau lakukan, Kau akan buat berhasil, karena kasih Kristus selalu bersama-Mu, ada kuasa Kristus yang selalu bersama-Mu. Karena itu terimalah berkat yang daripada Tuhan, anugerah Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus pasti selalu akan bersama kita, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.